Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Febriani Anissa Putri Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan sistem sumber daya manusia di PT Aplika Nusa Lintasarta. PT Aplika Nusa Lintasarta berdiri pada tanggal 4 April 1988 dengan pengalaman sebagai sebuah perusahaan yang bergerak pada jasa komunikasi data. Pelanggan Lintasarta saat ini telah lebih dari 1.400 perusahaan dan lebih dari 15.000 jaringan yang meliputi layanan jasa. Sambungan pada awal berdirinya Lintasarta memiliki misi untuk membangun teknologi informasi khususnya di segmen perbankan nasional. Lintasarta bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam mengimplementasikan sistem pelaporan perbankan yang otomatis. Lintasarta menyadari bahwa telekomunikasi merupakan aspek terpenting dalam mendukung pertumbuhan informasi dalam sektor perbankan. Lintasarta saat ini memiliki kantor di 44 kota di Indonesia. Tujuan perencanaan. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan Lintasarta yakni memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah tertentu untuk dibutuhkan oleh perusahaan telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia pada suatu kurun tertentu. Aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek-aspek yang biasanya menjadi perhatian untuk perencanaan adalah aspek kuantitas SDM, aspek kualitas SDM, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek perhatian tujuan individu terhadap tujuan perusahaan secara maksimal. Sasaran perencanaan sumber daya manusia. Dengan diadakannya perencanaan terhadap sumber daya manusia, maka sasaran yang ingin dipenuhi yakni berkurangnya biaya yang dikeluarkan, perencanaan sumber daya manusia, dan perencanaan strategi, dasar bagi efektivitas MSDM dan rekrutmen. Tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia itu ada 4. Yang pertama, perencanaan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, peramalan tentang kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, sasaran dan rencana strategi. Yang keempat, evaluasi. Beberapa hal lainnya yang penting untuk bisa menciptakan situasi dan planning sumber daya manusia yang baik adalah dibentuknya skill inventories, replacement chart, succession planning, career management, training development, performance management. Secara umum, manajemen memiliki 3 tujuan. Yang pertama, tujuan strategi. Yang kedua, tujuan administratif. Yang ketiga, pengembangan. Yang pertama, tujuan strategi, mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, tujuan administratif, menggunakan informasi manajemen kinerja, khususnya evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administratif, penggajian, promosi. Yang ketiga, tujuan pengembangan, dapat mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya. Proses rekrutmen. Proses umum yang dilakukan oleh Lintasarta dalam melakukan proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi jabatan atau posisi lowongan dan jumlah tenaga yang diperlukan. Yang kedua, menentukan kandidat yang tepat. Ada saat kebutuhan muncul, maka ditentukannya job untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Proses rekrutmen yang paling tepat untuk memenuhi posisi yang dibutuhkan pelaksanaan. Proses dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan di mana dalam pelaksanaannya ditentukannya dulu media apa yang akan digunakan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Berbagai media dan cara bisa dilakukan antara lain iklan di media massa, pembukaan lowongan di lembaga pendidikan,
iklan terbuka di media sosial. Sistem informasi kepegawaian. Sesuai dengan uraian pembahasan di atas, dalam aktivitas sistem kepegawaian, beberapa aplikasi yang digunakan antara lain aplikasi Manpower Planning, aplikasi Rekrutmen, aplikasi Training and Development, aplikasi remunerasi, aplikasi operasional kepegawaian, Business Application Report. Penggunaan aplikasi. Lintasarta mengimplementasikan sistem informasi SDM. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, maka diterapkannya security input agar tidak sembarangan orang dapat mengakses aplikasi tersebut. Beberapa aplikasinya, aplikasi Manpower Planning. Dalam aplikasi ini, perusahaan membuat aplikasi yang berkorelasi dengan strategi perusahaan, terutama terkait dengan rencana anggaran biaya SDM. Aplikasi rekrutmen. Aplikasi ini mendukung proses rekrutan yang dilakukan oleh Lintasarta. Data yang diinput dalam form lamaran harus dilengkapi dengan data pendukung lainnya seperti surat lamaran, ijazah resmi, sertifikat pendukung, dan dokumen lainnya. Penggunaan internet oleh perusahaan. Kebijakan internet di Lintasarta mencakup aplikasi penggunaan intranet di perusahaan, di mana aplikasinya dapat dilihat dalam dua aspek sebagai berikut: komunikasi dan kolaborasi. Internet yang dikembangkan oleh perusahaan memungkinkan terjadinya electronic collaboration system di antara pengguna intranet, sehingga memungkinkan pegawai dapat menggunakan PC atau NC workstation untuk mengirim dan menerima email, fax, dan paging. Penggunaan extranet oleh perusahaan. Extranet adalah perusahaan dari intranet perusahaan sehingga memungkinkan pengguna dari luar kantor. Secara umum, teknologi yang digunakan relatif sama. Yang berbeda adalah teknologi keamanannya, di mana pada extranet teknologi keamanan ini sedikit lebih longgar dibandingkan intranet. Kebijakan internet perusahaan di Lintasarta. Internet merupakan sebuah media untuk mempublikasikan informasi mengenai produk dan perusahaan, dan sebagai media komunikasi untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk kebutuhan info terkait SDM yang bisa diakses. Contohnya, untuk membangun lowongan pemanfaatan teknologi informasi IT pada setiap kegiatan penyelenggaraan organisasi tidak dapat dihindari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.